Cek. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah salat maghrib Masjid Baitus Salam Ploso yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini bisa bermuajahah kembali, bisa bertemu kembali, bisa bersilaturahmi kembali, bisa bertalabat ilmu kembali setelah melalui amal ibadah besar shaum Ramadan, qiyam Ramadan, az-zakah wa Idul Fitri wa sittati ayyam minasyawal, dan amal ibadah yang lain tidak terkecuali yaitu silaturahmi dan seterusnya, yang tentu ini merupakan musim azim, musim yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Dan dijadikan sebagai syafaatan ummah yaumul qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu sehat sedoyo niki? Yang pertama kita badan dulu Pak ya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, qulu amin wa antum bi khairin. Alhamdulillah Bapak Ibu, bahagia rasanya bisa bersilaturahmi kembali dengan panjenengan sedoyo di kesempatan yang mulia ini, di tengah kesibukan kita, aktivitas kita masing-masing untuk berkhidmat, untuk berjuang bersama dalam rangka untuk melanjutkan aktivitas kita dalam keseharian kita. Pada malam hari ini insyaallah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita pada Kitabul Muamalah bab al-ijarah. Bab ijarah itu berkaitan dengan sewa menyewa. Ya, tadi sore saya belum sempat bikin slide Pak ini karena ada acara, ada kegiatan yang akhirnya sampai mau menjelang maghrib, sehingga pada kesempatan kali ini slide-nya belum kami buatkan. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang sudah bisa kita buatkan kembali, sehingga kajian kita di muamalah ini ada slide-nya. Karena slide itu sangat mendukung sekali Pak untuk mempermudah jamaah di dalam memahami, di dalam mengerti terkait dengan pembahasan dalam masalah muamalah ini. Baik, tentu panjenengan tidak asing mendengarkan kalimat ijarah. Ijarah itu sewa menyewa Pak. Sewa menyewa yang sudah terjadi di masyarakat, yang sudah terjadi di sekitar lingkungan kita. Kita coba sesuaikan apakah sesuai dengan syariat apa belum. Kita coba cek apakah sesuai dengan kaidah-kaidah fikih atau belum. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya, tadi kita mendengarkan kasus penjualan tanah yang tidak jauh dari sini Pak, sebelah barat pabrik Sampurna, sebelah baratnya. Sebenarnya nggak begitu besar nominalnya, hanya sekitar 1 miliar koma berapa. Artinya dalam konteks muamalah maliyah, ya aslinya itu tidak begitu besar Pak, tapi yang besar itu penipuannya Pak. Karena kalau uang segitu bagi orang yang memiliki harta yang murah aja Pak, tinggal dibeli. Tapi yang menjadi permasalahan adalah tumpang tindih akad. Subhanallah Bapak Ibu, dari cerita itu kami menjadi berpikir bahwa ternyata kajian muamalah ini semi fardu ain Pak ini. Hukumnya itu mendekati fardu ain. Fardu ain itu artinya setiap personal sepertinya harus ngaji ini Pak. Jadi tanah itu singkat ceritanya Bapak Ibu,
itu sudah dijual, Pak. Sudah dijual, ditawarkan, ada yang melalui perantara, ada yang dia sendiri juga mempromosikan. Kemudian sudah ada yang DP, Pak. Karena dijual 1,2 miliar. Kemudian sudah ada yang DP karena di situ tidak hanya tanah saja tapi tanah plus bangunan. Dan bangunannya memang besar, kalau di finishing itu kemungkinan lebih dari 5 sampai 10 miliar jadinya, sesuai dengan prediksi orang yang membeli. Tapi itu benar-benar dijual murah menurut dia, menurut pemilik tanahnya itu dijual murah. Nah benar, ada, singkat cerita, ada yang beli, Pak. Akhirnya yang beli ini karena prosesnya biar cepat di DP terlebih dahulu. Terjadilah proses pembayaran transaksi, Pak. Dan transaksinya itu di depan notaris, Bandi. Ada notaris, kemudian ada dari ATR BPR, Masya Allah, dari pertanahan juga ada, termasuk ada dari ahli waris. Ahli waris juga ikut karena sebenarnya ini tanah dari suami, tapi yang jual istri. Ribet nggak Pak ini? Jadi tanah suami tapi yang jual istri. Tapi tidak masalah, ini pihak pertama yang membeli ini Bapak Ibu itu sudah menghadirkan tokoh-tokoh tadi. Ada notaris, ATR BPR, kemudian ada ahli waris. Sepertinya ini sudah cukup kuat Pak ya. Jadi begitu itu dihadirkan, ada DP, otomatis kan bagian notaris memproses, ATR BPR kan menerbitkan sertifikat kan gitu Pak. Otomatis kan terjadi pindah nama Pak ya. Terjadi pindah nama dan Masya Allah dari proses pembayaran terjadi sekian terus dibayar sampai akhirnya kurang 700 juta. Itu si suami dari si istri tadi kan yang melakukan transaksi kan istrinya ini Pak. Jadi proses pembayarannya otomatis ke rekening istri. Begitu tinggal 700 juta kemudian suami mendekati si pembeli. Mas tolong yang 700 juta ke rekening saya saja. Nah ini pembeli kaget Pak. Loh kok bisa begitu Pak? Bukannya tadi kemarin sepakat bahwa pembayaran ini akan dilunaskan kepada rekening istri, kenapa kok tiba-tiba berpindah ke panjenengan? Nanti apa enggak jadi masalah? Udahlah Mas, pokoknya ini urusan saya, yang jelas tolong lunaskan ke rekening saya, tolong dibayarkan rekening saya saja, jangan ke rekening istri. Singkat cerita, akhirnya benar Pak, dibayarkan dan lunas sampai selesai 1,2. Ternyata dalam proses itu Pak, Masya Allah, jadi luar biasanya Pak, pemilik tanah ini, si suami ini ternyata juga menjual tanah ini kepada orang lain. Jadi ada 3 lagi pembeli Pak, yang sudah sama-sama DP karena melihat potensi harga tanah dan bangunan ini murah sekali. Padahal yang di sini sudah proses pelunasan, di sini juga jual lagi dia Pak, jual. Sampai ada 3 pembeli yang sama-sama DP, ada yang 80 juta, ada yang 40 juta, ada yang 50 juta. Sudah di DP semua. Begitu terjadi seperti itu, akhirnya benar Pak, ini para pendp ini geger, rame akhirnya Pak, demo ini. Gimana ceritanya kok bisa tanah sudah di DP kok ada akad transaksi lain yang sudah lunas? Akhirnya masuklah RT, masuklah RW, ya akhirnya rame di situ, kumpul bersama membahas terkait dengan tanah itu statusnya bagaimana. Setelah dilihat pembeli si pertama, Masya Allah Pak, namanya juga pakai sistem ini ya, apa namanya, jaringan yang kuat, maka otomatis sertifikat itu langsung diturunkan secara cepat jadi sertifikat Pak. Bawa sertifikat jadi sertifikat, akhirnya pihak pertama yang beli ini menang. Nah ya sertifikat sudah di tangan. Kemudian akhirnya yang rugi tadi Pak, itu duitnya sampai sekarang belum bisa dikembalikan. Dan si suami tadi bilang bahwa kalaupun resikonya di penjara saya siap katanya. Jadi duitnya di mana wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, terjadi. Enggak Pak, Masya Allah. Jadi siap di penjara katanya Pak. Artinya saya udah, ini uang sudah nggak bisa dikembalikan. Lah kan ini masalah Pak, artinya terjadi ganda akad. Tidak fahamnya terkait dengan akad muamalah, tidak fahamnya terkait dengan status tanah yang sudah dijual belikan.
Begitu juga terjadinya proses ketidakkomunikasian yang baik, artinya tidak ada hubungan komunikasi yang baik antara suami dan istri terkait dengan pelunasan tanah tadi, sehingga mungkin menurut istrinya belum dianggap lunas, sehingga jual saja ke yang lain kalau memang tidak bisa melunasi pihak yang pertama, padahal pihak yang pertama sudah melunasi kepada suaminya. Subhanallah. Dan sepertinya tadi itu sampai ke ranah perceraian, artinya dari pihak keluarga istri meminta supaya suami ini bercerai saja. Subhanallah Bapak Ibu, nilai yang tidak begitu besar sebenarnya Pak, 1,2 miliar, tapi bisa mengakibatkan kerugian yang besar Pak bagi orang yang bermuamalah yang pertama. Yang kedua, bisa merusak rumah tangga kalau misalkan benar-benar disetujui terkait dengan perceraian. Yang ketiga, minimnya pengetahuan informasi terkait dengan akad muamalah yang ada di masyarakat kita. Maka daripada itu Bapak Ibu, alhamdulillah di masjid kita yang mulia ini, meskipun kalau ada ujiannya mungkin lulus apa enggak Pak. Tapi yang jelas panjenengan sudah sekian bulan ini mendengarkan istilah-istilah yang mungkin kalau tiba-tiba serempeng gitu, oh kayaknya Ustadz pernah bilang. Tidak apa-apa Pak, jenengan langsung tanyakan saja. Karena kalau seperti itu, kalaupun kita secara hukum fikih itu nggak bisa menyelesaikan, kan nanti ada pihak-pihak terkait Pak. Jadi kami nggak sendirian, kami kerjasama dengan pemerintah, artinya ada pihak pertanahan, ada pihak notaris, ada ya seterusnya, banyak kan pihak yang bisa dihadirkan untuk memvalidasi terkait dengan akad itu. Dan selama ini yang terjadi Pak, adanya aturan-aturan yang ada seperti sertifikasi tanah Pak yang ada itu sangat menolong sekali. Sertifikasi tanah wakaf, pesantren, masjid dan seterusnya. Ya, mungkin kalau kita bahas ke cerita-cerita sepertinya bisa sampai subuh ini Pak. Ya, cerita pesantren dijual Pak. Masya Allah, gimana ceritanya pesantren bisa dijual? Cerita masjid dialihkan menjadi rumah, ini Pak, tanah masjid, wakaf masjid, jadi rumah pribadi. Masya Allah. Nah, ini kan gimana? Coba kalau jinnya sholat di situ repot kan dia Pak. Nah, itu terjadi betul, Masya Allah, terjadi di masyarakat kita Bapak Ibu. Nah, kita akan mengkaji masalah ijarah, yang mungkin ijarah ini sering kita dengar sewa menyewa. Oh iya seperti itu. Tapi mungkin ada pertanyaan berikutnya, apakah sewa menyewa ini menjadi kepemilikan yang sempurna? Nah, ini dia kita kaji. Kenapa? Karena terjadi di masyarakat kita Pak, kalau sudah nyewa itu seakan-akan miliknya sendiri, sehingga dia bebas untuk mendatangkan orang, bebas untuk menyewakan kembali, bebas untuk merenovasi. Apakah itu diperbolehkan? Coba kita kaji Pak ya. Kalau itu diperbolehkan berarti akan menjadi kesempatan kita untuk berinovasi. Kalau itu tidak diperbolehkan berarti kita harus bersabar. Wahia bi kasril hamzah fil masyhur, dia dikasrohkan berarti ijarah, bukan ujarah, ijarah ya, itu menurut pendapat yang masyhur, yang terkenal. Wa hukiya dhammuha, dan ada sebagian yang menceritakan dengan difatahkan berarti ujarah. Ala kulli hal, itu secara pengetahuan para ulama membahasakan kalimat ijarah ini Pak. Wa hiya lughatan ismun lil ujrah, secara bahasa adalah sebuah nama, karena ijarah itu kan al-ijarah, itu kan ism ya. Ism itu artinya kalimat dalam bahasa Arab yang dia jamid. Jamid itu berhenti, tidak bisa digerakkan, berbeda dengan fi'il yang dia bisa bergerak. Kemudian ismun lil ujrah artinya adanya upah di sana Pak, adanya upah. Jadi kalaupun ada seseorang yang menyewa sesuatu ya, yang menyewa sesuatu kemudian dibayarkan, maka sesungguhnya apa yang dia bayarkan itu bukan membeli Pak. Yang dia bayarkan itu adalah ujrah. Ujrah itu artinya upah. Seringkali ada sebagian yang memahami bahwa pemberian uang ini adalah pembelian, bukan upah, tapi dibeli. Saya mau nyewa motor ini, tapi saya mau beli motor ini, kan gitu Pak. Nggak boleh. Saya mau beli waktu motor ini. Ada yang bilang saya mau beli waktu motor ini, saya beli waktunya. Motornya tetap punya kamu, tapi waktunya punya saya. Ya, waktunya punya saya. Makanya kalau misalkan di Pacitan ini kita sering nyewa mobil itu Pak, itu paling 2-3 hari itu sudah ini Pak ya, sudah diteleponi terus sama pemiliknya, sampai kapan gitu. Kemarin kami cek ada penyewaan mobil Pak di daerah Bali ya, qadarullah saja nemunya Bali saya Pak.
itu saya lupa namanya, Agung Trans kalau nggak salah, itu mobilnya lebih dari 2000 unit Pak, dan isinya itu kelas-kelas menengah ke atas semua, artinya mobil-mobil kelas-kelas mahal semua, dan yang nyewa itu orang-orang luar negeri paling banyak Pak, yang mereka pengen tinggal di Bali untuk tourism dan lain sebagainya, yang sewa itu sampai 1 bulan 2 bulan, sewa 1 bulan Pak, 1 bulan 2 bulan 3 bulan, ada yang 5 bulan sewa mobil itu kan bagi kita asing Pak mendengarkan kalimat itu. Sewa mobil sampai 3 bulan, sewa mobil sampai 4 bulan, sewa mobil yang seminggunya 50 juta ada Pak, seminggu 50 juta sewa, mending kalau kita beli Cherry Pak. Tapi itu terjadi betul di penyewaan itu. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh Bapak Ibu. Boleh terjadi penyewaan selama waktu yang ditentukan, selama apa yang menjadi jaminan pada barang tersebut jelas. Ya, yang menjadi jaminan pada barang tersebut jelas Pak. Tapi kalau misalkan ya pada waktu yang ditentukan tersebut tidak ada keterangan yang jelas, mobilnya mau dilarikan kemana, mau dilakukan transaksi apa pada mobil itu, maka tidak diperbolehkan. Contohnya apa Pak? Mobilnya digadaikan. Jadi dia nyewa mobil, mobilnya digadaikan, nggak boleh itu Pak. Yang menjadi permasalahan, lembaga yang menerima mobil sebagai pegadaian kok nerima, padahal itu jelas-jelas mobil yang disewa. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Karena bedanya mobil pribadi dengan sewaan kan ada di BPKB-nya, ada apa namanya, rohan tasjilinya. Di sana kan pasti ada Pak data administrasi seperti itu. Mana mungkin dia hanya megang STNK kemudian menggadaikan mobil, kan nggak masuk akal Pak. Tapi itu terjadi Bapak Ibu dan diterima. Kenapa seperti itu? Karena ada proses peminjaman online yang lagi-lagi kita harus melindungi diri dari itu. Kalau bisa nih Bapak Ibu, itu banyak sekali yang tidak diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang itu berisiko tinggi Pak. Bahkan bunganya itu bisa sampai 200%. Bunga 0,6% saja menjerit Pak, bahkan tertunggak ya itu 200% bunganya. Jadi meminjam 30 juta bisa sampai 300 juta. Nah itu yang terjadi akhirnya karena kemudahan peminjaman uang dengan menggunakan KTP sudah siap cair. Nah sehingga STNK mobil pun bisa dijadikan sebagai barang gadai. Nah ini yang terjadi Pak, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi ini statusnya haram secara hukum syariat. Kemudian juga akan bermasalah secara hukum wad'i, hukum undang-undang kita ini pasti juga akan bermasalah Pak, yaitu mengaburkan hak milik orang lain, melarikan, mengaburkan, menghilangkan gitu Pak, hak milik orang lain yang bisa kena undang-undang, yang bisa kena delik, dan ini berbahaya juga. Artinya Bapak Ibu sekalian, jadi status sewa menyewa adalah ujrah. Ujrah itu upah Pak. Jadi kalau kita nyewa mobil, kita nyewa motor, kita nyewa rumah, kita nyewa apalagi Pak, pakaian ya, kalau misalkan ada wedding, ada pernikahan, ada acara-acara seremonial, kemudian kita membayar, itu statusnya bukan membeli tapi sebagai upah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syar'an, secara syar'i adalah aqdun ala manfaatin ma'lumatin maqsudatin qabilatin lil badli wal ibahati bi'aiwadin ma'lumin, yaitu sebuah akad ala manfaatin ma'lumah. Jadi akadnya pada dasar manfaat. Tadi sudah ya Pak ya, nyewa rumah, mobil, kendaraan, pakaian dan seterusnya, fasilitas umum. Maklumah, maklumah itu artinya jelas. Nah, di sini kan manfaat yang jelas, yang orang melihat itu ada nilai manfaat, ada nilai investasi. Saya ingin berinvestasi tinggal di sana supaya mendapatkan akses kemudahan kalau orang mau berkunjung ke rumah saya. Saya ingin menyewa di sana sebagai bentuk investasi, kalau saya mau jualan di depan kontrakan itu akan laris. Saya ingin meminjam, menyewa mobil supaya ketika ada klien saya yang datang ke PT yang saya miliki, mereka akan puas dan mereka akan melakukan transaksi berikutnya. Bapak Ibu, transaksional seperti itu yang kita menanamkan investasi dalam otak kita itu sangat boleh. Sangat boleh sekali Pak. Jadi yang tidak diperbolehkan itu adalah yang tidak syar'i tadi, akad-akadnya yang salah. Tapi kalau nominal-nominal yang kita tentukan dalam proses muamalah sesuai dengan syariat, maka itu sangat diperbolehkan. Jadi gini Pak, akhirnya kita bisa menarik kesimpulan bahwa kalau kita semua Pak mencari rezeki ini, mencari uang, mencari dunia, tapi dengan cara syariat, maka sesungguhnya kita sama dengan mensyiarkan syariat itu.
Kok tiba-tiba jadi kaya? Ya sudah, jenengan zakat. Ya, kemarin ketika halal bihalal di FKKD itu kami bertemu teman, Pak, Masya Allah asetnya di Pacitan sudah gede sekali, Pak, besar banget. Ya, barusan membebaskan tanah ya 3,5 miliar, ada yang 2 miliar, asetnya besar-besar miliaran semua. Saya bilang, ingat ya, 2,5%. Baru paham dia, Pak. Oh ya, gimana 2,5%. Zakat mah sudah belum? Iya ya, gimana cara ngitung zakat? Masya Allah, akhirnya gitu, Pak. Jadi kita di mana-mana sharing ilmu. Gimana cara ngitung zakat? Akhirnya dia tanya. Terus kalau begitu saya wajib keluarkan nih sekarang. Iya, berapa keuntungan kamu bersih? Saya tanya begitu. Kamu megang uang berapa selama 1 tahun? Per bulannya berapa? 1 bulan saya 200 lebih. Ya berarti setahun kamu pasti megang. Ya tapi utang saya gede juga, dia bilang gitu. Nah, sekarang begini cara ngitungnya. Kalau misalkan punya utang besar, sedangkan usaha kamu jalan, maka utang ini juga dihitung sebagai harta kamu. Oh gitu ya? Iya, karena utang itu kan ibahah, Pak, diperbolehkan. Kemudian dia akan menjadi harta kita yang statusnya itu ajil. Ajil itu segera. Jadi kita memiliki harta dengan cara segera yang diperbolehkan, yang padahal secara kemampuan finansial kita nggak punya, Pak. Pengen punya motor, nggak punya duit, akhirnya minta jasa keuangan untuk memberikan kita punya motor. Pengen punya mobil, nggak punya duit, akhirnya minta jasa keuangan untuk membayarkan kita punya mobil, dan seterusnya. Itu kan boleh, Pak. Artinya meminta jasa untuk membayarkan itu berarti harta kamu yang disegerakan. Terus kamu bisa membayar nggak? Bisa. Targetnya sesuai nggak? Sesuai. Ada yang masalah? Selama ini nggak ada yang masalah. Ya sudah. Kalau kamu megang 300 juta saja selama 1 tahun, maka kamu sudah mendapatkan zakat mal. Kemudian yang menarik, Bapak Ibu sekalian, apakah kemudian zakat mal ini ya bisa ditarik dengan kiasan kadar emas atau perak? Ini termasuk kemarin Ramadan kami juga ditanya di Kementerian Agama, salah satu dari petugas ya atau ASN yang ada di Kementerian Agama, beliau menanyakan, Ustadz gimana ini kalau misalkan gaji 5 juta ke atas, apakah sudah sah untuk dikeluarkan zakat profesi? Maka Bapak Ibu yang sudah dirahmati Allah, zakat profesi ini benar terjadi 2 pendapat. Zakat profesi ini sendiri dalam mazhab Syafi'i sebenarnya nggak ada, Pak. Tapi kemudian para ulama mu'asyirah kemudian menentukan ini sebagai zakat pekerjaan yang dia kumpulkan selama 1 tahun. Kalau misalkan nominalnya belum bisa dikiaskan dengan nominal emas, yaitu 1 gram sekarang kayaknya sudah meledak, Pak ya. Berapa ini sekarang, Pak? Hampir 3 juta. Berarti kalau misalkan 85 gram kira-kira 300 juta, Pak ya? Hampir ya? Atau 300 juta? Itu selama 1 tahun, Pak. Jadi kalau harta terkumpul selama 1 tahun itu menyentuh angka 85 gram emas, berarti itu wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, 2,5% kan tinggi, Pak. Berarti lah terus siapa gaji ASN yang menyentuh nilai itu? Kan sulit, Pak ini. Ini nunggu wapres dulu, Pak. Kan sulit sekali sampai ke sana. Maka kemudian muasir menurunkan. Berarti kalau harga emas tidak memungkinkan, diturunkan ke harga perak yang harganya itu lebih standar daripada emas. Kalau perak berarti akhirnya mayoritas ASN, P3K dan seterusnya, bahkan kita sendiri, Pak, yang punya harta yang gajinya kecil, kalau sudah menyentuh nominal perak berarti kita juga mengeluarkan 2,5% selama 1 tahun. Jadi 85 gram perak, bukan emas, Pak. Jadi 85 gram perak. Dan 1 gram perak harganya kurang lebih 9.000 rupiah. Sedangkan 1 gram emas harganya hampir 3 juta. Ini kan antara langit dan bumi, Pak, harganya, jaraknya ini. Nah, kemudian setelah seperti itu berarti gimana, Ustaz? Coba dijenengan tanya, apakah di dalam Kementerian Agama itu menggunakan kiasan emas atau kiasan perak? Kemudian diskusi itu kami cukupkan sampai di situ karena butuh masukan ke pusat, Pak. Nggak bisa hanya diselesaikan di wilayah, sehingga butuh ditanyakan di sana. Kalau memang dikiaskan dengan perak maka sah menjadi zakat profesi, tapi kalau masih dikiaskan dengan emas, emas itu naik turun. Bisa jadi saat ini kita zakat tahun ini, Pak, contohnya ya, kemudian usaha kita itu jalan sebenarnya, Pak, tapi lebih cepat dengan kenaikan harga emas.
Sehingga di tahun yang kemarin kita berzakat dengan harta kita 170 juta, tahun ini kita tidak bisa berzakat karena harta kita masih 170 juta, sedangkan emasnya sudah 300 juta, sehingga nggak bisa zakat, Pak. Nah, ini kemudian tadi pagi kami juga ditanya jamaah, Ustadz, berarti boleh apa tidak kalau saya berzakat, saya keluarkan dari duit yang saya miliki kepada orang fakir, saya merasa kok gaji saya gede, boleh apa tidak? Itu kan pertanyaan yang bagus aslinya, Pak. Jawabannya bagaimana? Yang pertama, jenengan kumpulkan selama 1 tahun, tapi kalau tidak, jenengan cicil per bulan. Terus boleh nggak Ustaz sendiri membayarnya? Jawabannya boleh, Pak. Jadi membayar zakat itu sendiri boleh, lebih baik menggunakan amil zakat. Ya, menggunakan amil zakat. Jadi ini yang disebut dengan manfaat maklumah, manfaat yang bisa diketahui manfaatnya. Maksudah itu ada tujuannya. Jadi maklum jelas rumah, kemudian motor, kendaraan, mobil. Maksudah ada tujuan. Rumah buat transaksi apa? Buat tinggal, buat investasi. Mobil juga buat transaksi apa? Kemudian qabilatin lil badli, dapat diserah terimakan. Nah, ini juga menjadi syarat penting, Pak. Terkadang tidak bisa diserah terimakan, jadi barangnya masih dibuat, barangnya masih digadaikan, itu nggak boleh, Pak. Tapi barangnya harus ada di hadapan kita, bisa diserah terimakan. Kuncinya mana? STNK-nya mana? Kemudian berkas-berkas yang perlu saya bawa mana? Kalau rumah berarti harus ada kunci, harus ada aset yang perlu dipakai di dalamnya, kamar mandi yang normal, kemudian yang aman, ya. Kita begitu masuk rumah, dibuka rumah ambruk, Pak. Ini muskilah berarti gue rumah sudah. Rumahnya ini berarti rumahnya bermasalah. Kita minjem mobil, ada kunci, ada STNK, dibuka mobilnya, di start, ternyata nggak berhenti startnya, Pak. Ngegas terus dia. Ya kalau ngegas itu duit nggak masalah, Pak. Ngegas kendaraannya nabrak ini. Nah, sehingga itu namanya ghairu maqsudah. Kemudian wal ibahati bi'iwadin ma'luman. Jadi artinya legal. Legal itu sah. Jadi kepemilikan pribadi, kepemilikan yang sudah menjadi kepemilikan yang sah, artinya sah di sini sah secara agama maupun sah secara negara. Jadi bukan seperti tadi, Pak. Bukan seperti tanah sengketa yang kami ceritakan di awal tadi. Kemudian bi'iwadin ma'lumin, dengan upah yang bisa diketahui atau upah yang jelas sebagaimana pengertian di awal tadi. Wa syartu kulli minal mu'ajjir wal mustajir ar-rusydu adamul ikrah, dan syarat dari kedua orang yang melakukan akad itu, baik itu muajir, orang yang menyewakan, atau mustajir, atau orang yang sedang mengambil sewa atau yang menyewa, adalah ar-rusydu. Rusydu itu orang yang memiliki kenormalan akad, kenormalan cara berpikir, orang yang pinter, orang yang ngerti, ya. Jadi nggak boleh, Pak, di sini safih. Orang nggak boleh di sini dia dalam kondisi mahjur. Safih itu ide. Jadi idot nggak boleh, kemudian mahjur nggak boleh. Mahjur itu dalam kondisi ditahan, Pak, nggak boleh. Apalagi masjun, masjun itu dalam kondisi di penjara, nggak boleh, Pak. Di penjara nggak boleh. Nah, ini jadi harus orang yang rusdu wa adamul ikrah, dan tidak boleh dipaksa. Jadi sewa menyewa tidak boleh dipaksa. Wa kharaja bil ma'lumah al ja'alah wa bi maqsudah istijaru at-tufahati li syammiha. Dan keluar dari kalimat maklumah di sini adalah al-ju'alah, sayembara, Pak. Sayembara itu kan nggak jelas, Pak. Contohnya jualah itu bukan nggak boleh, Pak, ya. Boleh sayembara. Siapa yang bisa mendatangkan HP saya yang hilang, nanti akan saya beri upah 500.000. Itu namanya jualah, Pak. Ya, sayembara. Itu boleh. Jadi kalau kita nitip barang di koperasi, kita nitip barang di toko, kita nitip barang di pasar, kemudian setelah kita nitip itu, pemilik toko atau di pasar nanti, pemilik pasar itu dia bilang, ya baik, nanti kalau kamu nitip di sini maka 10% keuntungan buat saya. Nah, ini akadnya apa dulu, Pak? Ada dua. Yang pertama bisa dengan akad ju'alah, yang kedua bisa dengan akad wakalah bil ujrah. Wakalah itu mewakilkan terus dapat upah. Kalau ju'alah itu sayembara. Jadi begini, Pak. Kalau misalkan nanti, ya, barang yang saya titipkan ini laku di pasar kamu atau di warung kamu, maka kamu saya kasih 10% dari keuntungan. Boleh, Pak, itu? Ya, atau wakalah bil ujrah, saya wakilkan, saya titipkan kamu barang ini, kamu jualkan.
kemudian saya upahi kamu. Kalau laku saya upahi kamu. Itu juga boleh, antara dua itu, Pak. Nah, sedangkan ju'alah ini yang tidak maklum apanya, Pak? Yang tidak maklum itu adalah barangnya. Barangnya bisa beda-beda. Artinya sekarang saya nitip ini, misalkan saya sekarang nitip makanan, besok saya nitip baju, besok saya nitip minyak wangi, kan terserah itu, Pak. Tapi kalau ijarah tidak. Kalau ijarah jelas, Pak. Misalkan yang saya sekarang sewakan adalah rumah, nggak boleh besok begitu akadnya rumah diganti dengan mobil. Nggak boleh, Pak, itu. Jadi atau rumah bonusnya mobil nggak masalah, tapi kalau rumah diganti dengan mobil maka nggak boleh. Tapi kalau rumah bonusnya mobil, ini kamu karena sudah nyewa rumah, maka selama 1 tahun kamu sudah bayar selama 12 juta ini ada fasilitas mobil yang bisa kamu pakai, itu boleh, Pak. Tapi kalau misalkan justru diganti dengan mobil, maka tidak boleh. Kharaja bil ma'lumati al ju'alah wa maqsudatin. Nah, kemudian berikutnya, ju'alah itu nggak pakai waktu, Pak. Tadi kan pakai waktu. Ju'alah itu juga nggak pakai waktu. Kapan saja laku kamu dapat upah. Nah, ijarah nggak begitu. Ijarah itu harus ada waktu. Makanya gini, Pak. Jadi kalau ada orang yang menyewa selama 1 tahun, maka si pemilik tidak boleh menyewakan kepada orang lain ketika kendaraan atau rumah ini tidak sedang dipakai. Contoh misalkan, Pak, saya menyewa rumah selama 1 tahun, kemudian baru 10 bulan saya udah pindah, Pak. Berarti kan masih ada hak saya 2 bulan, Pak, ya. Tapi karena saya sudah pindah, maka si pemilik ini mengambil kesempatan dia, karena punya kunci gandanya, dia sewakan kepada orang lain, maka itu hukumnya haram, nggak boleh, Pak. Kira-kira ini terjadi apa tidak, Pak? Terjadi, Pak. Ya kalau misalkan yang menyewa pertama itu nggak balik, Bapak Ibu, yang menjadi masalah yang menyewa pertama tadi apa? Balik. Nah begitu balik dia bingung, nah ini kok sudah ada penghuni berikutnya di rumah saya. Nah ini sering terjadi sengketa, sering terjadi masalah yang ada di sewaan tersebut. Bapak Ibu yang sebagai dirahmati Allah, itu dia maksudatin. Ya, jadi harus ada tujuan maksudah ekonomis. Ya, jadi nggak boleh, Pak, menyewa tufah lisyammiha. Jadi sewa apel untuk dicium baunya, Pak, nggak boleh. Ya, misalkan sewa apa namanya? Kalau sewa apel, sewa kok apel, Pak, ya? Buat apa sewa apel? Dan di sini contohnya sewa apel soalnya. Ya, buah yang wangi kira-kira apa, Pak? Nggak ada, ya. Atau sewa minyak wangi untuk dicium baunya, kayaknya nggak mungkin juga. Ya kan nggak bisa, Pak. Berarti ini kan nggak boleh semacam itu, ya. Ini nggak boleh. Jadi kalau minyak wangi dijual belikan apa disewakan? Dijual belikan, Pak, nggak boleh disewakan. Sewa kok minyak wangi? Ya, saya sewa minyak wangi kamu, ya. Begitu 1 bulan habis dia, nggak balik lagi, Pak. Gitu. Kemudian disebutkan lagi wa qabilatin lil badli manfaatul bud'i. Nah, di sini bisa diserah terimakan, berbeda halnya dengan menikah yang tidak bisa seperti itu. Fal aqdu 'alaiha la yusamma ijarah. Dan akad nikah itu kan adanya serah terima, Pak. Tapi akad nikah itu tidak nyewa, bedanya di situ, di sini. Ingin membedakan itu, Pak. Jadi kalau akad nikah kan serah terima, Pak. Angkah tuka wazwajtuka, aku nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar sekian sekian sekian, saya terima. Itu kan berarti serah terima, Pak. Tapi kalau ijarah tidak seperti itu. Ijarah benar terjadi serah terima, tapi serah terimanya sesuai dengan kadar waktu yang ditentukan, sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Berbeda dengan menikah. Kalau menikah serah terima sah milik selamanya. Ijarah serah terima tapi tidak bisa menjadi kepemilikan mutlak. Yang dimiliki adalah manfaatnya. Itu Bapak Ibu, ya, yang dimiliki adalah manfaatnya. Jadi kalau kita sewa mobil, manfaat mobilnya. Kalau kita sewa rumah, berarti manfaat rumahnya. Dan itu pun masih dibatasi dengan 2 hal. Yang kedua, tidak boleh dijual belikan. Jadi kalau kita sewa rumah nggak boleh, Pak, rumah yang kita sewa kita jual. Wah, itu bahaya, Pak. Udah sewa rumah dijual. Sewa mobil, ya, biar dia gengsi sama temennya. Waduh, apa kamu naik? Saya udah naik Alphard. Ya sudah nih, kalau nggak percaya saya jual Alphard saya, padahal dia nyewa. Nggak boleh, Pak, itu. Ya, jadi nggak diperbolehkan untuk dijual belikan barang yang disewa. Begitu, Bapak Ibu, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, mungkin sebelum kami lanjutkan, kami persilahkan. Enggak, ini. Mungkin kalau di Indonesia
Menyewakan rahim bagi tabung. Masya Allah. Akadnya sama-sama jelas. Iya. Mengumpulkan juga. Menyewakan rahim. Itu ada Pak ya? Masya Allah. Baru dengar saya. Itu berapa sewanya? Ya kesepakatan. Gitu ya. Apa sih Shogi? Tahu nggak di mana ini? Masya Allah. Jadi begini Pak, kami pernah mengkaji sedikit terkait dengan masalah bayi tabung sendiri itu selisih di antara para ulama qawi Pak. Artinya qawi itu banyak yang mengharamkan jumhurnya. Bayi tabung itu kan menggunakan sperma orang lain soalnya Pak. Jadi memasukkan sperma orang lain yang pertama jelas hukumnya zina dengan cara apapun. Itu pendapat yang paling masyhur, yang paling terkenal. Jadi kalangan para ulama itu. Jadi meskipun dengan disuntikkan atau meskipun dengan dirangsang hormon itu tetap dihukumi haram ini. Memasukkan sperma dari orang lain kepada si perempuan itu. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bayi yang ada di janinnya itu nasabnya kepada siapa? Nasabnya tentu kepada si pemilik sperma. Si pemilik spermanya tadi. Dan kemudian kita kaji juga. Nah, terus spermanya ini mengeluarkannya gimana gitu, Pak? Dikeluarkan dengan cara istimna atau istimta, kan itu Pak? Antara menggunakan alat sendiri atau menggunakan alat orang lain. Ternyata enggak Pak, dengan cara disuntik juga, diambil khusus spermanya itu, kemudian disuntikkan secara khusus juga ke rahim. Nah, dan ini mayoritas kalangan para ulama pemindahan ini sendiri hukumnya diharamkan. Kemudian kalau nyewanya lebih lagi Pak ini. Yang masih menjadi ranah yang diperbolehkan sepersusuan. Jadi bank ASI itu memang masih ada yang memperbolehkan bank ASI. Tapi kalau sudah sewa rahim itu mayoritas kalangan para ulama mengharamkan. Nggih. Semoga kalau ada Allah lindungi Pak. Masya Allah. Terjadi nggak Pak? Bayi tabung. Saya dulu ingatnya bayi tabung itu bayi yang ditaruh di tabung karena nggak normal itu loh Pak. 6 bulan sudah lahir, saya kira itu Pak. Ternyata bayi tabung itu pemindahan sperma. Monggo Bapak Ibu nggak ada? Ya sudah. Ya, kalau tidak ada kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.